Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggota Rizky Eventa Bahtiar, Muhammad Amirul Gaddafi, Nuruddin Rityo Salindra. Kami akan menjelaskan pengolahan dan penghematan sumber daya manusia. Isu pemanasan global dan perubahan iklim bukan lagi hal sepele, sudah membuat semakin tidak nyamannya bumi sebagai tempat tinggal ataupun hunian makhluk hidup. Berbagai fenomena alam yang cenderung mengalami penyimpangan akhir ini seperti panas yang ekstrem, curah hujan yang tinggi, perubahan iklim yang tidak semestinya, dan pemanasan global. Hal tersebut tidaklah keliru dan berlebihan bila melihat fakta dan hasil-hasil penelitian para ahli yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan jumlah kadar gas rumah kaca seperti CO2 di atmosfer telah melewati batas yang terus-menerus dimuntahkan dari bumi, di mana semakin hari jumlahnya dan konsentrasinya terus membumbung tinggi serta sangat berkorelasi positif dengan semakin tingginya aktivitas manusia di bumi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan antara lain rumah tangga, industri, transportasi, dan lain-lain. Ada beberapa macam pengolahan dan penghematan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu efisiensi pengolahan sampah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, efisiensi penggunaan lahan sebagai ruang terbuka dan hijau dan estetika. Yang ketiga yaitu efisiensi penggunaan listrik, yang keempat yaitu efisiensi penggunaan air, yang kelima yaitu efisiensi pemakaian sumber daya alam, dan yang terakhir yaitu upaya kontribusi pengurangan pemanasan global. Yang pertama yaitu pengolahan sampah. Kampus atau sekolahan sebagai suatu lembaga atau intuisi yang fungsi utamanya menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran, pendidikan serta pengabdian masyarakat. Tentunya dalam semua kegiatan tidak terlepas dari penggunaan kertas yang cukup banyak. Harus diakui bahwa kondisi yang ada selama ini menunjukkan bahwa hampir semua lembaga atau intuisi baik pemerintah maupun swasta, tidak terkecuali lembaga pendidikan, sangat boros dalam pemakaian kertas. Hal ini bukan saja akan berdampak pada meningkatnya volume limbah yang dihasilkan di perkotaan secara langsung, di mana pada gilirannya akan terbentuk usia TPA, namun juga secara tidak langsung hal ini memboroskan penggunaan sumber daya alam hutan, yaitu kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan lahan. Minimal sepertiga lahan kampus sebaiknya dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Selama ini ada kecenderungan bahwa banyak lahan-lahan di lingkungan kampus yang belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan cenderung terlantarkan. Padahal jika lahan yang ada dimanfaatkan untuk berbagai macam tanaman, termasuk tanaman produktif misalnya buah-buahan, akan memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, tanaman dapat mendaur ulang gas-gas karbon dioksida di udara menjadi oksigen yang memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya dan juga akan mengurangi pemanasan global. Di sisi lain, tanaman buah-buahan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga kampus atau masyarakat. Di samping itu, dengan adanya vegetasi atau tanaman, dapat memberikan nilai estetika atau keindahan tersendiri bagi lingkungan kampus. Kemudian penggunaan energi. Penggunaan energi listrik juga merupakan indikator yang digunakan dalam menilai apakah suatu kampus berwawasan lingkungan atau belum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan isu pemanasan global itu sendiri. Selama ini, sebagian besar sumber energi utama manusia di bumi lebih terfokus pada penggunaan bahan bakar fosil yang jelas telah banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan telah memberikan kontribusi terbesar bagi pemanasan global. Di samping itu, mengingat bahan bakar fosil ini merupakan energi tersimpan, untuk itu perlu upaya-upaya efisiensi dalam penggunaannya sambil terus-menerus mengembangkan energi alternatif lain yang ramah lingkungan. Kemudian pemanfaatan air. Air merupakan kebutuhan vital manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air oleh manusia ada kecenderungan terus-menerus mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, baik di perkotaan maupun pedesaan, serta menunjukkan pemakaian yang cenderung boros. Walaupun secara kuantitatif jumlah air di bumi masih sangat banyak, namun secara kualitas banyak sumber-sumber air yang telah mengalami pencemaran
baik air permukaan maupun air tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.